Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Riwayat singkat Syekh Lemah Abang bagian yang kedua. Ucapan Syekh Siti Jenar sangat besar dampaknya bagi image beliau. Kubu Putihan semakin getol menghakimi kubu Abangan. Sesungguhnya memang apa yang diucapkan beliau terlalu tinggi untuk didengar oleh mereka-mereka yang baru saja mengenal spiritualitas. Namun hakikatnya memang benarlah apa yang beliau ucapkan. Siapakah dia yang tak terbayangkan itu? Siapakah ruh manusia itu? Sesungguhnya tiada beda, ibarat udara yang terkurung dalam sebuah karet sintetis mainan anak-anak yang biasa disebut balon dengan udara bebas yang ada di tempat terbuka. Apakah kita bisa membedakannya? Sebuah karet sintetis yang bernama balon ibarat sukma sarira atau badan halus dan stula sarira atau badan kasar manusia, dan udara yang terkurung di dalamnya ibarat atmosarira, yakni ruh, dan udara yang ada di tempat terbuka adalah Brahman itu sendiri. Suksma sarira dan stula sarira, keduanya adalah produk prakti, produk alam yang muncul karena diadakan, karena diciptakan. Dan sesuatu yang diadakan, diciptakan dari ketiadaan pasti akan memiliki limitasi, memiliki batas kegunaan, dan pada saatnya pasti akan berakhir. Oleh karenanya kedua produk ini disebut produk maya, produk hayalan, produk fana. Sedangkan atmasarira atau ruh tidak diciptakan, tidak diadakan, dari dulu ada, sekarang, dan sampai selamanya. Atma sarira adalah bagian yang tak terpisahkan dari Brahman. Apabila atma sarira masih terbelenggu oleh suksma sarira dan stula sarira, tampaklah ia sebagai manusia. Namun apabila atma sarira telah lepas dari belenggu suksma sarira dan stula sarira, maka apakah bisa dibedakan lagi mana Atman, mana Brahman? Keduanya sudah menyatu lagi, sudah manunggal lagi. Inilah manunggaling kaulo Gusti. Setiap kali Syekh Siti Jenar berzikir dengan sendirinya, beliau menangkap suara zikir yang berbunyi lain. Subhani, alhamdulillah, la ilaha illa ana wa anna al-akbar fa'budni, atau yang artinya maha suci aku, segala puji untukku, tiada Tuhan selain aku, maha besar aku, sembahlah aku. Walaupun telinga beliau mendengarkan orang di sekitarnya membaca zikir subhanallah, alhamdulillahi, la ilaha illallah, Allahu akbar fa'buduhu, namun suara yang didengar sebaliknya. Sebagai esensi bunyi hadis, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu, yang artinya siapa yang mengenal diri sejatinya, sungguh dia telah tahu siapa Tuhannya. Dan Syekh Siti Jenar semakin memahami makna hadis Nabi Muhammad yang berbunyi al-insan siri wa ana siruhu, yang artinya manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Apabila sudah mencapai puncak spiritualitas seperti ini, apabila sudah mencapai makom atau tingkat tajalli atau Allah terlihat nyata seperti ini, maka bisakah kita membedakan mana Yesus, mana Bapa? Bisakah kita membedakan mana Siddhartha Gautara, mana Buddha? Bisa kau membedakan mana Krishna, mana Begawan? Bisakah kita membedakan mana Syekh Siti Jenar, mana? Mengapa kita bertengkar? Mengapa kita saling merasa paling benar? Dan yang merasa paling benar adalah mereka yang baru mempelajari kulit Islam, kulit Hindu, kulit Buddha, dan kulit Kristen. Mereka belum menemukan puncak kesadaran yang seharusnya mereka cari.
yang menjadi tujuan pengajaran Krishna, Buddha, Yesus, dan Muhammad. Mereka mengajarkan semua manusia untuk itu, bukan mengajarkan kulit luar yang berbeda-beda. Kulit luar hanya sekedar metode. Kulit luar hanya sebuah alat, sebuah sarana untuk mencapai tujuan ini. Sadarlah. Maka bila Syekh Siti Jenar yang telah mampu melampaui belenggu sukma sarira atau nafs dan stula sarira atau jasad, walaupun nampaknya atma atau ruh, beliau masih terkurung oleh kedua produk fana, produk maya ini. Namun sesungguhnya ruh beliau telah menyatu lagi dengan maha ruh yang dulu pernah meniupkan ruh itu ke dalam nafs dan jasad. Dalam nafs atau sukma sarira beliau hanya tersisa nafs mutmainah atau badan halus yang tenang, atau guna sattva atau watak sukma sarira yang stabil. Mengapa kita jadi terkecoh hanya karena beda istilah? Dari metode Islam disebut nafs mutmainah, dari metode Hindu disebut guna sattva. Apa yang beda? Kecuali kalimatnya semata, kecuali kulit luar yang berupa kata-kata semata, sedangkan esensinya sama. Maka inilah yang saya maksud, jangan terjebak metode, jangan diperbudak metode, karena jika Anda terjebak, Anda akan tersesat. Kisah Syekh Siti Jenar pun berlanjut seperti ini. Asmarandana dalam bahasa Indonesia. Syekh Lemah Bang menepati janji, datang pada hari Jumat tepat pada bulan Ramadan, bersamaan dengan tanggal 5 kumpulnya para aulia. Pada waktu malam hari telah disiapkan tempat yang sepatutnya. Seluruh para wali hendak membahas masalah ilmu rasa atau ilmu sejati. Di Giri Gajah tempatnya bermusyawarah tentang pencapaian masing-masing, akan kebenaran yang agung atau maha agung untuk saling dinyatakan kepada semua yang hadir. Mereka yang tengah mendalami ilmu sejati, apabila tajam kesadarannya akan terang pemahamannya. Begitulah orang yang berguru mendalami ilmu sejati, menyibak pusat rasanya rasa, menguliti segala perlambang dan simbolisme. Hanya dengan demikian intisari atau esensinya bisa didapatkan. Walaupun banyak wejangan atau berbagai metode dan konsep, intisarinya pasti sama. Tinggal bagaimana kesadaran kita mampu menangkapnya. Setelah genap semua yang hadir, Kanjeng Sinuhun Benang yang memulai, lantas Sinuhun Kalijaga. Kemudian Sunan Cirebon atau Sunan Gunung Jati dan adik beliau tengah membicarakan cara menghadapi Syekh Lemah Bang. Juga Sunan Majagung Sinuhun Banten, dipimpin oleh Sunan Giri Gajah hendak membahas ilmu sejati, mengungkapkan pencapaian masing-masing. Jeng Sinuhun Ratu Giri mulai pembicaraan. Hai saudaraku semuanya, etika manusia yang telah mencapai makrifat tidak pantas jika saling berebut benar. Maka dari itu, satukan pendapat dan saling ingat mengingatkan. Semua wali harus menyatu, jangan berbantahan sendiri-sendiri. Satukan pendapat kita tentang kebenaran Tuhan. Lantas Sinuhun Benang memulai pertama kali dan menyampaikan pencapaian spiritual beliau. Menurut pendapatku, tingkatan iman atau keyakinan, tauhid atau keesaan, dan makrifat atau melihat kebenaran sejati masih harus ditambah lagi satu tingkatan, yaitu menyadari kesempurnaan sejati. Apabila masih dalam tingkatan makrifat, belumlah sempurna, karena masih sekedar melihat, belum menyadari, sehingga masih mengira-ngira. Sinuhun Benang meyakini benar, kesempurnaan makrifat kosong hilang penglihatan makhluk. Tiada lagi yang terlihat karena keadaan sang pelihat.
hanya melihat Pangeran Kang Agung atau Tuhan yang Maha Agung. Tiada lagi terlihat lain kecuali hanya yang menyembah dan yang disembah. Jelasnya maksudku atau Sunan Benang ini, kesempurnaan sejati adalah terliputi selamanya oleh zatnya. Tiada lagi kerak makhluk, tiada lagi kehendak makhluk, buta tuli bisu kosong, dan segala gerak dan kehendak hanya dari Allah. Lantas Sunan Benang menanyakan kepada para wali, "Wahai saudaraku semua, inilah kekasih semata yang ada di dalam diri kita semua, yaitu ruh kita ini. Dan nama ruh kita sebenarnya adalah Muhammad. Tiada beda semua ruh itu. Apabila diperbandingkan, tak ada beda satu sama lainnya. Bagaimanakah pendapat saudaraku semua?" Menjawab semua wali, "Sudah benar apa yang Anda yakini. Kami semua sependapat." Manakah sesungguhnya yang dinamakan Nabi Muhammad? Sesungguhnya adalah nama dari roh. Itulah kekasih Allah. Sebelum semua tercipta, berada dalam Jinaten Tunggal atau kesejatian tunggal. Lantas ditiupkan dahulu sebagai perwujudan Allah. Sunan Benang sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ruh manusia dan Allah adalah satu, tapi beliau tidak terang-terangan mengatakannya. Sinuhun Mejagung kemudian menyampaikan pencapaian spiritual beliau. Menurut pendapat Sunan Majagung, iman atau keyakinan, tauhid atau keesaan, dan makrifat atau pencapaian tertinggi spiritual tidak ada gunanya di akhirat. Kata akhirat maksud Sunan Mejagung adalah puncak spiritual. Tidak ada gunanya di akhirat nanti, hanya dibutuhkan pada saat ini saja. Di akhirat tidak ada. Wujud nyata kaulo atau hamba dan Gusti atau Tuhan hanya ada di dunia ini. Terlihat memuji dan menyembah, padahal sesungguhnya di akhirat tidak terlihat dua. Maksudnya kaulo dan Gusti, intinya Sunan Majagung hendak berkata kaulo dan Gusti itu satu. Tapi sama seperti Sunan Benang, beliau tidak terang-terangan. Apabila tidak mempunyai iman tentang hal ini, tidak akan tahu kesejatian ilmu. Apabila tidak mengetahui kesejatian ilmu, maka tidak lengkap menjadi manusia. Jeng Sunan Gunung Jati pun menyampaikan pencapaian spiritual beliau. Sesungguhnya makrifat itu penglihatannya hanya melihat Tuhan semata. Apabila sudah mengetahui Tuhan, maka akan menyadari tidak ada yang lain lagi selain Dia. Tak ada lagi kedua dan ketiga. Sunan Gunung Jati sebenarnya juga hendak mengatakan, tidak ada lagi kaulo dan Gusti, kita telah mencapai makrifat. Yang ada cuma Gusti, tidak ada lagi dualitas atau trinitas lagi. Karena kaulo telah lebur ke dalam Gusti, inilah tauhid, inilah keesaan. Tapi beliau sama seperti Sunan Benang dan Sunan Majagung tidak berani mengatakan terang-terangan. Hanya Allah yang Maha Tunggal. Sunan Kalijogo pun berbicara, menyampaikan pencapaian spiritual beliau. Sadarlah senantiasa, jangan sampai tergoyahkan. Senantiasa menyadari adanya Tuhan. Bagaimana cara menyadarinya? Bukankah Tuhan tidak berwujud? Tidak berkedudukan di suatu tempat juga tidak berbentuk. Tidak ada wujudnya tanpa ruang dan waktu. Sesungguhnya Allah tidak ada. Apabila begitu, sesungguhnya Allah itu kekosongan abadi. Dia tidak berwujud. Sunan Kalijogo tidak mau membicarakan tentang kesatuan wujud atau wajibul wujud seperti yang lain. Beliau hanya memberikan gambaran bahwasanya apa yang dinamakan Allah itu adalah kekosongan abadi yang mutlak, sumber segalanya. Jadi, jika kita menyatu lagi dengan yang mutlak itu, maka itu dimungkinkan. Sunan Kalijogo tidak mau membahas tentang manunggaling kaulo Gusti, karena beliau sepaham dengan Syekh Siti Jenar.
Syekh Bentong lantas berkata, menyampaikan pencapaian spiritual beliau. Yang disebut Allah sesungguhnya tak lain adalah kaulo ini juga yang menjadi kenyataan wujudnya. Benar-benar nyata adanya terlihat pada kaulonya, karena Gusti dan kaulo adalah satu. Syekh Bentong lebih berani berbicara terlihat di sini. Kanjeng Maulana Maghribi menyampaikan pencapaian spiritual beliau. Yang disebut Allah sesungguhnya wajibul wujud, atau wujud yang harus ada. Syekh Maulana Maghribi tidak mau berbicara dalam, terlihat dari sini. Dan Syekh Lemah Bang kemudian berkata, jangan berputar-putar, iya ingsun iki Allah, atau ya aku ini adalah Tuhan. Nyatalah aku yang sejati, bergelar Prabu Satmata, atau Raja bermata enam. Sifa adalah avatara Brahman. Jika Sifa bermata 3, maka Brahman bermata 6. Inikah maksud jargon spiritual waktu itu. Tidak ada lagi yang lain. Apa yang disebut Allah itu, Maulana Maghribi pun berkata, yang Anda tunjuk itu adalah jasad. Syekh Lemah Abang pun menjawab, hamba membuka rahasia ilmu sejati, membahas tentang kesatuan wujud, tidak membahas jasad. Jasad sudah terlampaui. Yang saya ucapkan adalah sejatinya ilmu, membuka segala rahasia. Dan lagi sesungguhnya semua ilmu tidak ada yang berbeda, sungguh tiada beda sedikit pun tidak. Menurut pendapat hamba, meyakini bahwasanya ilmu itu semua sama. Kanjeng Syekh Maulana Maghribi sambil tersenyum kecil berkata, benarlah sesungguhnya apa yang kamu katakan. Akan tetapi itu bukan bahan pembicaraan. Apabila sampai terdengar oleh orang banyak, maka sangat tabu. Hal itu bukan bahan percakapan. Ucapkanlah sendiri, jangan sampai terdengar oleh orang lain. Cukup terdengar oleh telinga sendiri. Hal itu adalah sabda larangan. Apabila bisa, saya menyarankan jangan seperti itu. Lantas Jeng Sununggiri menyampaikan pencapaian spiritual beliau. Sudah pasti Allah itu sesungguhnya bergelar Prabu Satmata. Janganlah semua yang hadir di sini sembrono dalam berbicara. Dia tidak ada bandingannya, hanya Allah yang Maha Tunggal. Mendengar kata-kata Sunan Giri, seluruh wali terdiam dan mentaati. Hanya kamu wahai Syekh Lemah Bang tidak bisa dihalangi, tidak bisa dicegah oleh semua wali. Tetap tak berubah pendapat kamu. Berkatalah Syekh Siti Brit, sudah menjadi tekad hamba bagaimanapun juga, karena semua itu adalah wejangan, diwejangkan kepada hamba oleh guru hamba, tidak bisa lagi dirubah, dipaksa pun tidak bisa surut, dipujuk oleh semua para wali, tak pula berubah tekadnya, sudah menjadi ucapan umum dan sudah menjadi hukum syariat. Demikian Sunan Cirebon berkata, janganlah tuan seperti itu. Sudah ditentukan hukumnya adalah bunuh atau qisas, khusus bagi mereka yang mengaku Allah. Berkata Syekh Lemah Bang, segeralah laksanakan, jangan ditunda-tunda lagi. Memang sudah saya niati mencari kematian yang bagaimana lagi. Sebab bersamaan dengan kematian akan datang kasihnya yang meliputi aku dan kekosongan yang sejati yang akan datang padaku. Tidak perlu disesali sebab diriku ini memang terdiri dari yang kekal dan yang fana. Mau mencari apa lagi? Tidak ada lagi pencapaian yang lebih sempurna selain hal ini. Yang fana selamanya pasti akan kembali fana. Yang kekal akan kembali kepada Allah yang tunggal. Dan jasadku yang sesungguhnya adalah ruh ini. Ya ruh, ya Allah, yaitu satu. Tauhid itu namanya, satu kesatuan dalam kesejatian. Seluruh para wali tersenyum semuanya.
mendengar apa yang diucapkan oleh Syekh Siti Jenar. Kokoh tidak bisa digoyahkan, sangat berani membuka segala rahasia dengan tidak segan-segan lagi. Menyibak kesejatian dirinya, keberaniannya membuat masalah, menjungkir balikan syara atau hukum. Kata-katanya sangat berani, dicegah oleh semua wali, namun seolah-olah kurang juga yang mencegah beliau. Lantas hendak bubar, para wali semua untuk pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. Dan Sunan Girigajah yang berhak memutuskan hukuman bagi yang menjungkir balikan syara. Mumpung belum terlalu lama, Jeng Sunan Giri menyanggupi akan menjatuhkan hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar. Apabila sudah sampai waktunya, pelantikan Sultan Demak setelah berhasil merebut kekuasaan dari Majalengka atau Majapahit, seluruh wali menyetujui, lantas pulang ke kediaman masing-masing. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.